Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu Allah lindungi dan selalu sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai materi pelajaran akidah akhlak dengan pokok bahasan yaitu akhlakul mahmudah. Akhlakul mahmudah itu apa sih, Dek? Ada tahu? Akhlak yang baik, betul, atau nama lainnya itu akhlak terpuji. Nah, oke. Coba sebutkan satu akhlak terpuji yang Ade tahu selain yang ini. Rajin beribadah, ya. Oke. Namun yang menjadi pokok bahasan hari ini yaitu tentang taat. Nah, tentang taat, dan yang satu lagi nanti ada ikhlas. Taat itu apa sih? Secara bahasa, taat itu berarti bentuk patuh, penurut, dan tunduk. Nah, lalu kepada siapa kita taat? Dan siapa kita ini yang harus taat? Nah, kita jelaskan lagi di istilahnya. Jadi istilah taat itu upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Sudah jelas ya, bahwasannya petunjuk itu datangnya dari Allah, dan Allah lah yang yang memberikan perintah agar kita itu menjauhi segala larangannya. Jadi siapa kita? Kita adalah seorang hamba yang harus taat kepada Allah. Nah, untuk memperkuat dari segi bahasa dan istilah mengenai taat, kita bisa tahu dari dalilnya. Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, yang artinya al-ayah yang artinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Nah, jadi ada 3 golongan tadi ya. Ada 3 golongan yang apa? Ada 3 golongan yang termasuk yang harus kita taati, 3 golongan tersebut. Nah, 3 golongan yang harus kita taati ya. Yang pertama tadi siapa? Allah. Yang kedua Rasul. Yang ketiga ulil amri. Oke, ulil amri. Allah, siapa Allah itu? Allah yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk kita sebagai makhluknya. Allah telah menciptakan kita. Yang wajib dimana kita itu mentaatinya segala perintahnya. Yang kedua Rasul. Rasul itu siapa? Rasul itu kekasih Allah. Nah, yang telah Allah berikan keistimewaan berupa turunnya Al-Quran kepada beliau, dan beliau menyampaikan kepada umatnya apa? Al-Quran. Nah, gitu. Dan beliau juga yang berdakwah sehingga Al-Quran dan juga agama Islam bisa sampai kepada kita umatnya. Yang selanjutnya adalah ulil amri. Siapa ulil amri? Ulil amri itu adalah para pemimpin. Kita wajib mentaati pemimpin apabila pemimpin itu mengajarkan kepada kebaikan. Tetapi apabila misalnya pemimpin sekarang itu mengajarkan pada keburukan, nah, kita tidak boleh mengikutinya, kita harus melawan. Nah, tapi yang digolongkan ke dalam 3 golongan ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 adalah orang-orang yang wajib kita taati. Nah, kita mau tanya nih, kalau di rumah itu kita wajib taat kepada siapa? Dek, wajib taat kepada siapa kita di rumah? Orang tua. Misalnya pemimpin di rumah itu siapa? Bapak. Kita wajib taat kepada bapak. Tetapi kembali lagi ulil amri, apabila bapak mengajarkan kepada kita keburukan, kita tidak wajib taat. Kita justru harus melawan, harus mengingatkan bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau dalam jalur agama Islam, masih dalam syariat Islam, kita wajib mengikutinya. Misalnya bapak menyuruh sholat 5 waktu, harus melaksanakan. Seperti itu. Selanjutnya, dari 3 bahasa tadi ya, dari 3 bahasa ada patuh, apalagi tadi? Penurut ya, ada penurut dan juga tunduk. Nah, ini tergolong ke dalam 3 makna taat kepada Allah. Yang pertama, patuh. Kita itu apa? Patuh terhadap perintah Allah. Perintah Allah itu apa? Misalnya kita tahu pada ibadah mahdoh dan ibadah goer mahdoh. Misalnya kita itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kita wajib juga melaksanakan puasa, apalagi puasa di bulan Ramadan misalnya seperti itu.
Lalu kita juga wajib melaksanakan perintah yang lainnya, misalnya menolong sesama, bersedekah, nah, seperti itu. Yang selanjutnya, selain dari menjalankan perintah Allah, kita juga harus menjauhi larangannya. Misalnya menjauhi larangannya itu seperti apa? Berbuat maksiat, berzina, seperti itu. Kita juga dilarang untuk meminum khamar atau mabuk-mabukan, lalu berjudi, lalu memakan seperti halnya makanan yang haram. Seperti halnya seperti halnya kita itu memakan babi, seperti itu tidak boleh. Nah, yang kedua, penurut. Ya, di sini penurut kita harus menuruti apa? Sesuai dengan yang diajarkan Allah, yang diajarkan syariat Islam. Nah, ya, misalnya bersumber dari apa? Al-Qur'an, Al-Hadis, ya, dan juga ijma. Nah, kita harus menurutinya. Di sini, misalnya kita menuruti itu, yaitu apabila kita melaksanakan sholat itu kan pasti mempunyai aturan berikut dengan gerakannya. Tetapi ketika kita sholat, kita melaksanakan sholat, nah kita wajib apa? Melaksanakan wudhu terlebih dahulu, atau apabila tidak ada air bisa kita bertayamum. Nah, seperti itu. Selanjutnya tunduk. Nah, kita tunduk terhadap qada dan qadar yang datang dari Allah. Qada dan qadar itu apa? Takdir atau ketetapan. Nah, itu kita wajib ya tak tunduk kepada ketetapan Allah. Misalnya apa? Misalnya kita itu sebagai manusia, ya, sebagai manusia Allah ciptakan untuk beribadah. Beribadah hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Nah, itu intinya taat itu kita sebagai umat Islam, umat Muslim, seorang hamba yang Allah ciptakan untuk beribadah, kita senantiasa beribadah hanya untuk Allah. Tapi tetap kita harus mentaati Allah, kita juga harus mentaati Rasul dan ulil amri. Selanjutnya, nah kita membahas tentang apa? Tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Ada yang tahu? Ikhlas. Ikhlas dari segi bahasa ya berarti bersih dari kotoran. Bukan berarti habis buang air besar sama buang air kecil langsung disiram, ya bukan seperti itu. Bersih dari kotoran. Tetapi jika kita lihat maknanya dari segi istilah, ya ini ikhlas itu niat. Nah, niat yang ikhlas mengharapkan ridha Allah dalam beramal kebaikan, ya, tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Jadi ambil benang merahnya itu niat ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah, ya, niat dengan ikhlas mendapatkan ridha Allah dalam beramal. Yang intinya ketika kita melakukan aktivitas apapun, beramal apapun, kita itu senantiasa tidak mengharapkan apa? Perhatian, pujian dari orang lain. Ya, jadi kalau hati ikhlas tuh ya, hati dan jiwa raga ikhlas itu ketika kita beramal nih, kita mau sholat, nggak harus dilihat orang lain. Yang nggak harus, wah dia mah anaknya rajin sholat, hebat, anak soleha. Jangan seperti itu. Tetapi senantiasa ketika kita melakukan amal kebaikan, sholat, bersedekah, infak, nah kita senantiasa apa? Mengharapkan ridha Allah, untuk mengharapkan ridha Allah, tidak untuk yang lain, apalagi menyekutukannya dengan yang lain. Nah, itu dari segi bahasa dan istilah. Nah, untuk memperkuat dari segi bahasa dan istilah, kita bisa tahu dari dalil Quran surat, ya, dalil dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Nah, itu secara umumnya. Jadi ketika kita melakukan amal kebaikan, terutama yang ibadah ya, yang bernilai ibadah, harus dengan apa? Hati dan jiwa raga yang ikhlas. Tidak boleh mengharapkan apa? Imbalan, balas budi dari orang lain, apalagi pengen minta imbalan dari Allah. Misalnya, saya pengen beribadah tapi pengen dapat pahala. Ya, kalau urusan pahala itu hanya Allah yang tahu. Selebihnya kadang memang kita seperti itu. Tetapi kembali lagi kita luruskan niat bahwasanya ketika kita melakukan amal ibadah dan kebaikan,
yaitu hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah, mendapat ridho Allah. Tidak manfaat ikhlas. Dengan berikhlas, kita orang yang berikhlas dan jiwa dan raga hatinya juga ikhlas, maka akan membuat hidup kita itu menjadi tenang dan tentram. Ya, kita kalau ikhlas ya, kalau beramal baik ikhlas itu ya, maka hidup kita akan tenang dan tentram. Contohnya seperti apa? Ketika kita bersedekah nih, kita ikhlas, nggak ngarepin orang lain tuh ngebalas sedekah kita lagi, ya ngasih orang misalnya nggak pengen dapat balasan budi untuk kita. Senantiasa kita cuma mendapat pengen mendapat ridho Allah. Saya ingin beramal seperti ini hanya untuk mendapat ridho Engkau, misalnya seperti itu doanya ya, tanpa harus nanti orang lain lihat, wah saya kudu dapat balasan nih, nggak harus seperti itu. Tetapi kembali lagi, ketika kita berbuat ikhlas, maka hidup kita akan menjadi tenang dan tentram. Yang kedua, tenang ya. Yang kedua, apa yang kedua? Nah, ketika kita berbuat ikhlas, bahwasannya Allah itu senantiasa membukakan pintu ampunan, dihapuskan dosa kita, dari siksa api neraka juga dijauhkan tuh. Allah telah memberikan apa? Ampunan bagi kita, bagi dosa-dosa kita yang telah lalu, bahkan yang sekarang masih kita lakukan. Apabila kita melakukan aktivitas ibadah maupun aktivitas yang lainnya dengan hati yang ikhlas. Tidak hanya hati, jiwa raga pun juga harus ikhlas, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, apabila kita berbuat ikhlas, maka doa kita akan diijabah oleh Allah. Nah, luar biasa ya. Kata Allah, apabila kita berbuat ikhlas, katanya doanya akan diijabah. Wah, luar biasa. Ketika kita doa saja dengan hati yang tekun, hati yang ikhlas, ya berdoa dengan penuh keyakinan, maka Allah pun juga akan memberikan apa yang ada di dalam doa kita itu bukan dengan waktu yang cepat, tetapi dengan waktu yang tepat. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ciri orang yang ikhlas. Ciri orang yang ikhlas itu seperti apa sih? Ciri orang yang ikhlas? Ciri orang ikhlas. Ya. Yang pertama bersungguh-sungguh dalam beramal kebaikan. Bersungguh-sungguh dalam beramal, ya, beramal kebaikan. Bersungguh-sungguh dalam beramal kebaikan, maupun itu dia dalam keadaan sendiri, maupun dalam keadaan dia bersama dengan orang lain, mau dia mendapat pujian dari orang lain maupun celaan dari orang lain. Orang yang senantiasa ikhlas, dia itu beramal kebaikan itu tanpa memandang apapun, karena di hatinya, orang yang ikhlas itu akan beramal kebaikan hanya untuk apa? Mencari ridho Allah. Yang kedua, orang yang ikhlas itu akan terjaga dari apa? Terjaga dari hal yang diharamkan oleh Allah, yang haram dari ya. Allah senantiasa akan menjaga mereka, orang-orang yang ikhlas dalam beramal, dari hal-hal yang mengharamkan, hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Misalnya seperti ini, ketika ada sedang marak kasus narkoba, ya, orang yang senantiasa selalu beramal dengan hati yang ikhlas dan jiwa raga yang ikhlas, senantiasa Allah akan jauhkan. Allah akan semakin memberikan perbedaan dampak-dampak bagi orang yang berbuat dosa dan orang yang selalu beramal kebaikan. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, orang yang ikhlas itu tidak mengharapkan apa? Balas budi. Ya, balas budi, tidak mengharapkan balas budi dan imbalan. Jadi sudah jelas ya bahwasannya ketika orang ikhlas beramal itu, dia tidak mengharapkan apa? Imbalan dan balas budi. Nggak mungkin, karena dia hanya ingin apa? Ingin mencapai ridho Allah, ingin mendapatkan ridho Allah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Teteh sampaikan mengenai akhlakul mahmudah. Tadi ada apa saja? Ada taat dan ikhlas. Ya, semoga dari materi yang tadi sudah disampaikan meskipun sedikit bisa bermanfaat. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.